pengetahuan terkait pemenuhan tugas pembelajaran agama kelas 11 oleh Ibu ROS dari SMA Negeri 1 Raya. Ini dia video ya, check it out. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era globalisasi ini, manusia memiliki banyak perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan iptek. Teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat-alat canggih dan modern yang mempermudah kita, sedangkan ilmu pengetahuan disangkut pautkan dengan teori-teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita seperti pelajaran yang kita terima dari sekolah. Akan tetapi, kemajuan iptek tidak selalu menjadi berkat. Dengan kemajuan iptek, orang cenderung bergantung pada iptek dan mulai menggeser posisi utama Tuhan di dalam hati. Lalu, bagaimana dengan iman Kristen dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia dalam era globalisasi yang serba iptek ini? Nah, apa itu definisi dan etimologi kata ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek? Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang disusun secara tersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Yang kedua, menurut Horton, P.B. dan Kester L., ilmu pengetahuan adalah upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diadakan yang dilakukan secara sistematis menurut tahapan-tahapan yang teratur. Yang ketiga, teknologi berasal dari kata teknik yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau prinsip atau metode dan teori. Dan yang keempat adalah teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metodologi ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, apa yang dimaksud dengan teknologi? Yang dimaksud dengan teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk apa sih dampak-dampak iptek pada kehidupan manusia? Yang pertama, kita masuk ke dalam dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini. Yang pertama, informasi yang diperoleh dapat langsung diterima dan dipublikasikan dengan cepat karena adanya media-media yang mempermudah penyebaran informasi. Yang kedua, mempermudah dalam belajar serta membantu usaha kita untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru dengan lebih mudah. Yang ketiga, hubungan sosial antara masyarakat bisa berlangsung di mana saja tanpa terhalang jarak dan waktu. Yang keempat, masyarakat dapat saling mempublikasikan kebudayaannya satu sama lain untuk saling berinteraksi dan saling belajar. Seperti yang kita ketahui, dampak positif iptek ini bagi kehidupan dan kelangsungan manusia di era globalisasi ini memang sangat banyak, sangat perlu dan sangat membantu bagi kelangsungan hidup. Ini yang perlu. Jika iptek itu digunakan dengan baik, maka dapat membantu dan menghasilkan hal-hal yang baik dan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi jika tidak, maka itu dapat
memberi dampak-dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, sekarang apa dampak-dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini? Oke, yang pertama, munculnya kejahatan-kejahatan baru yang berbasis teknologi seperti pencurian kartu kredit, pornografi, pengiriman virus atau spam, penyadapan saluran telepon, dan masih banyak lagi. Yang kedua, banyaknya perilaku menyimpang terjadi khususnya remaja karena berusaha agar dapat terus diterima. Yang ketiga, tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar menurun karena lebih percaya internet. Yang keempat, privasi bukan lagi sesuatu yang mahal karena dengan adanya media sosial, orang lebih mudah memberikan privasi orang lain. Dari sini kita dapat belajar kita harus menggunakan iptek itu dengan baik sehingga kita dapat menerima hal-hal positif dan menjauhkan diri dari hal-hal negatif. Selamat menggunakan iptek dengan baik. Nah, salah satu penyakit orang yang menggunakan sosmed atau media sosial adalah FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, takut ketinggalan berita di media sosial, takut nggak update. FOMO adalah penyakit para penggila media sosial. Mereka akan risau karena belum buka Twitter, Facebook, Snapchat, BBM, Line, email, dan sebagainya. Ciri-ciri sosial media tribe adalah sangat panik. Kalau handphonenya ketinggalan di rumah, selalu online di semua media sosial. Bahagia kalau ada yang mengomentari status atau foto-fotonya. Masalahnya, saking kecanduannya, orang yang berisiko terserang FOMO akan menomorduakan kehidupan nyatanya. Nah, oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai sikap-sikap untuk menghadapi perkembangan iptek. Bagaimana sih caranya untuk menghadapi perkembangan iptek? Di dalam kitab Amsal bab 1 ayat 5 tertulis, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk terus berusaha mencari ilmu dan mengembangkan dirinya, namun tetap memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam diri ketika sampai di titik bagaimana harus menggunakan ilmu tersebut. Ibarat ilmu itu seperti pisau belati. Pisau ini dapat kita gunakan untuk kehidupan atau membantu kehidupan kita sehari-hari seperti mengiris atau memotong sayur-sayuran. Tetapi ilmu ini juga dapat kita gunakan untuk membunuh orang. Jadi, dalam menghadapi iptek ini kita harus pintar dan bijaksana, mempunyai hikmat dan kebijakan dalam menggunakan iptek untuk hal-hal yang baik dan dapat membantu orang lain dan diri kita sendiri. Alkitab tidak melarang kita mencari ilmu dan mengembangkan teknologi. Namun, Alkitab tetap memperingatkan kita untuk bertanggung jawab terhadap setiap hal yang kita perbuat. Penjelasan saya tentang mensyukuri anugerah Allah lewat iptek pada kesempatan kali ini. Kurang lebih dari penjelasan saya. Terima kasih.